Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan memberikan suatu edukasi atau arahan bagaimana caranya membuat orderan Maxim agar sesuai titik penjemputannya ya. Artinya nanti driver yang menjemput kita itu akan mendatangi kita pas titiknya di depan halaman rumah kita, atau misalkan kita lagi di jalan nih, lalu pesan Maxim gitu ya. Itu kalau kita cara ordernya benar, bakal titiknya pas di mana kita menginjakan kaki saat itu juga. Gak peduli dimanapun kita berada, pasti driver itu dengan cepat akan menemukan titik keberadaan kita, dengan catatan kalau cara ordernya benar ya. Di sini saya akan membahas masalah ini dengan kacamata saya sebagai seorang driver. Kenapa sih penumpang Maxim itu bisa salah cara ordernya? Yang mana hal ini tentu akan sedikit membuat para driver itu agak sedikit kesel gitu ya. Orangnya di mana dan membuat titiknya di mana gitu. Itu sangat-sangat membuat seorang driver itu agak sedikit emosi ya. Kenapa seseorang itu bisa salah menentukan titik penjemputannya? Jawabannya karena satu, yaitu kurangnya edukasi. Karena di aplikasi Maxim itu sendiri nggak ada keterangan supaya gimana caranya agar membuat titik yang pas agar nantinya driver tidak kesulitan menemukan titik keberadaan kita. Tergantung gimana kitanya aja sebagai penumpang mau belajar atau enggak untuk bagaimana caranya membuat orderan Maxim agar sesuai titik agar nantinya tidak merepotkan seorang driver. Karena di sini sebagai seorang driver, saya menemukan dua karakter customer Maxim. Yang pertama adalah tipe orang yang udah tahu buat titiknya salah, tapi ngeyel seakan merasa nggak bersalah. Dan yang kedua adalah tipe orang yang udah tahu titiknya salah, tapi dia mau mengakui kesalahannya dan mau belajar. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama ini tipe manusia yang membuat orderan titiknya salah, tapi dia seakan merasa nggak bersalah. Tipe orang seperti ini selamanya nggak akan pernah mau belajar ya teman-teman, dan akan seumur hidup menyusahkan para driver karena selalu titiknya salah ketika membuat orderan Maxim. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Pada suatu hari saya mendapat orderan di suatu perumahan di daerah saya. Katakanlah perumahan itu nama perumahannya perumahan Sepona ya. Tentu kalian tahu kalau perumahan itu kan terdiri dari banyak klaster-klaster ya. Klaster A, klaster B, C, dan seterusnya. Singkat cerita, dia itu membuat orderan di klaster A. Lalu setelah order, dia langsung kirim pesan melalui chat, alamat detailnya ya, blok sekian, nomor sekian. Asal kalian tahu ya, wahai para customer Maxim, cara order kamu itu salah. Seorang driver itu nggak peduli alamat detail rumah kamu, nomor berapa, blok berapa, RT berapa, cat rumahnya warna apa. Karena driver yang menjemput kamu itu belum tentu driver yang sehari-harinya nongkrong di situ. Bisa jadi driver dari luar wilayah kamu yang kebetulan sedang ada di situ. Jadi mana tahu gitu ya, blok ini, blok itu, apa nggak buat pusing tuh para driver. Yang lebih parahnya lagi, udah tahu titiknya salah, GPS di HP customer ini nggak diaktifkan. Maka hal ini tentu membuat seorang driver itu akan merasakan emosi tingkat dewa. Kenapa mengaktifkan lokasi GPS di HP itu sangat penting? Nanti saya akan jelaskan lebih detailnya ya. Nah, ini yang paling penting untuk diketahui para penumpang Maxim yang khususnya tinggal di perumahan gitu ya. Kalau kamu membuat titik penjemputan hanya di klasternya aja, maka apa yang terjadi? Kalau kamu membuat titiknya misalkan di klaster A nih, di sistem atau di aplikasi driver itu akan terbaca hanya sampai di gerbang klasternya aja, nggak sampai tepat di rumah kamu berada. Lalu apa yang saya lakukan sebagai seorang driver menghadapi kasus seperti ini? Yang orderannya tidak sesuai titik. Biasanya saya sih hadapi dengan kepala dingin dulu ya. Saya akan bertanya seperti ini, Pak atau Bu, ini orderannya untuk sendiri apa untuk orang lain? Kalau untuk diri sendiri, tolong aktifkan GPS di HP-nya agar saya bisa menemukan titiknya dengan akurat. Lalu saya lihat dulu nih respon dari penumpangnya. Kalau dia jawabnya nyolot, pasti saya cancel. Misalkan dia jawabnya, tadi kan saya udah kasih tahu alamat detailnya, blok ini, blok itu, tai kucing, dan seterusnya. Kalau ada penumpang jenis seperti ini, saya nggak perlu pikir panjang, pasti langsung saya cancel. Karena apa?
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seorang driver belum tentu tahu wilayah yang kamu maksud. Blok ini, blok itu, bisa aja drivernya itu dari luar wilayah gitu kan. Tentu dia nggak tahu seluk-beluk blok ini, blok itu, segala macam. Terus mau kamu gimana? Mau kamu driver itu harus tanya-tanya gitu ya, tanya satpam. Pak, Pak Satpam, nomor ini di mana? Blok ini di mana? Walaupun satpam itu memberitahu, paling-paling cuma sekedarnya aja, gerak-gerakin tangan gitu ya. Blok B nomor sekian. Oh, di situ Pak, lurus aja. Nanti belok kanan, nanti belok kiri, terus kanan lagi. Nanti ketemu warung, belok kiri dikit. Nah, nanti kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Nah, di situ bloknya. Kalau emang maunya kamu gitu, berarti kamu itu menyiksa ke driver gitu ya. Dengan argo yang nggak seberapa itu, kamu nyuruh-nyuruh nyari nomor rumah kamu. Itu sangat-sangat dibenci oleh seorang driver. Habis waktu driver untuk ngeladenin satu orang yang salah titik seperti kamu. Seorang driver itu tugasnya hanya menjemput sesuai titik dan mengantarkannya sesuai titik. Beda cerita kalau memang itu delivery, antar barang atau kurir paket misalnya, mau nggak mau harus cari-cari alamat. Kalau penumpang itu emang dasarnya nggak arogan gitu ya, harusnya ya jawab aja pertanyaan dari driver. Ketika driver itu bertanya, orderannya untuk siapa gitu ya, untuk sendiri apa emang mesenin buat orang lain. Harusnya kan tinggal jawab aja kan melalui chat, oh iya Pak, ini untuk diri saya sendiri. Ini saya udah aktifkan GPS-nya. Maaf ya Pak, kalau nggak sesuai titik. Atau misalkan customer ini mesenin buat orang lain gitu ya. Ya tinggal chat aja dengan baik-baik gitu ya drivernya, ucapin kata maaf. Oh iya Pak, itu saya mesenin buat saudara saya. Tolong jemput ya Pak, nomornya. Nomor rumahnya nomor sekian, blok sekian. Maaf ya Pak, ngerepotin. Nanti saya kasih tips deh 100.000. Nah, kan kalau gitu kan enak kedengarnya. Dengan malah kalian itu udah tahu salah, tapi nyolot gitu ya. Kalian harus ingat driver itu bukan babu kalian ya, yang seenaknya jidat, harus nyari-nyari nomor rumah gitu ya, blok sekian, nomor sekian. Enggak seperti itu konsepnya. Lalu yang kedua adalah tipe orang yang salah titik, tapi dia mau mengakui kesalahannya dan mau belajar. Tentu saya yakin kejadian ini pernah dialami oleh semua para driver Maxim ya, yang mana setelah order itu dia langsung chat bahwa titiknya memang nggak sesuai, dan untungnya GPS orang ini aktif. Maka meskipun benar titiknya nggak sesuai, apabila GPS di handphonenya aktif, maka kejadian seperti ini driver masih bisa memaklumi ya. Tinggal bagaimana seorang driver itu bisa mengedukasi seorang customer yang tipe kedua ini. Biasanya saya kalau udah ketemu dengan orang seperti ini, saya lebih enak ngobrolnya sepanjang perjalanan sambil saya kasih arahan gitu ya. Agar nantinya ketika dia order Maxim itu nggak akan pernah lagi salah titik. Saya sambil jalan itu sambil basa-basi ke orang yang salah titik ini ya. Misalnya nih customernya itu cewek ya. Ya saya omong aja, Mbak, tadi titiknya nggak sesuai ya. Biasanya orang ini menjawab, Oh iya mas, soalnya saya cari kampung pasorannya nggak ada, adanya Gunung Santri mas. jawaban seperti ini adalah jawaban yang sangat-sangat klasik ya menurut saya. Biasa gitu ya. Dan saya pun sangat-sangat maklum dengan hal seperti ini. Karena memang orang ini intinya benar-benar nggak tahu gitu ya cara ordernya gimana. Selama orangnya ini mau mengakui kesalahannya dan nggak nyolot seperti yang pertama tadi, di akhir perjalanan saya pasti kasih tahu caranya membuat orderan agar sesuai titik ke si orang tersebut. Jadi gini ya Mbak, kalau Mbaknya itu mau buat orderan biar sesuai titik penjemputannya, langkah pertama adalah wajib aktifkan dulu lokasi GPS di handphonenya. Kenapa wajib mengaktifkan GPS? Karena nantinya untuk bahan pertimbangan driver untuk mencocokkan antara titik yang dibuat dengan titik sinyal GPS dari handphone yang kamu miliki. Sesuai apa enggak? Kalau memang sesuai, tentunya driver akan dengan cepat menemukan titik keberadaan kamu. Lalu klik lokasi penjemputan. Nah, di bagian ini, jangan sekali-kali kamu ketik alamatnya di bagian pencarian alamat yang di atas ini. Karena nantinya titiknya akan 100% meleset dari titik keberadaan kamu yang sebenarnya. Lalu gimana caranya? Kamu tinggal klik aja nih tanda panah segitiga yang di kanan tengah ini, maka otomatis penanda ini
akan menandakan titiknya pas di mana kamu berada saat ini. Nggak peduli kamu saat ini lagi berada di mana, mau di tengah kota, mau di tengah sawah, mau di dalam gang sekalipun, apabila kamu menekan segitiga yang ini, maka titiknya akan 100% akurat. Dan driver pun nggak kesulitan untuk menjemput di titik orderan yang kamu buat nantinya. Seperti itu dan sesimpel itu. Kalau ada yang bertanya, lalu apa dong Bang kegunaan dari pencarian alamat yang di atas ini? Nah, sebenarnya kegunaan dari pencarian alamat ini gunanya untuk membuat orderan untuk orang lain. Contoh, misalkan seorang ibu ingin membuat orderan Maxim untuk menjemput anaknya yang sekolah di SMP misalnya. Nah, tinggal dicari aja alamat sekolahnya di mana. Lalu setelah buat orderan, ya tinggal di-chat drivernya, Pak, tolong jemput anak saya ya di SMP ini, atas nama ini, dan driver pun nantinya pasti udah paham dan langsung menjemput di titik yang dibuat oleh ibunya tersebut. Jadi seperti itulah teman-teman, gimana caranya membuat orderan Maxim agar sesuai titik. Sesimpel itu, tapi banyak yang belum paham akan hal ini. Jadi untuk para driver Maxim, kalau mendapat customer yang kebetulan salah titik seperti ini, saran saya jangan dibiarin ya. Kasihan dia diarahin gitu ya. Begini-begini. Tujuannya apa? Biar nantinya ketika dia order berikutnya, nggak akan salah titik lagi dan nggak akan merepotkan ke driver yang lain. Kalau memang kalian malu buat cara ngajarinnya, ya udah nih, tinggal kasih aja link video saya ini biar untuk bahan pembelajaran untuk dia ke depannya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian video dari saya tentang bagaimana caranya membuat orderan Maxim agar sesuai penjemputannya, sesuai titik. Dan di video selanjutnya, saya akan sharing untuk bagaimana caranya membuat orderan titik pengantarannya agar sesuai titik. Jadi beda ya, kalau di video ini kan titik penjemputan. Nah, kalau di video berikutnya, saya akan membahas bagaimana caranya untuk titik pengantarannya agar sesuai titik. Karena banyak sekali nih yang mengeluh, Mas, gimana ya caranya biar titik pengantarannya itu pas di rumah saya gitu ya. Soalnya rumah saya itu pelosok Mas, di atas gunung, di tengah hutan belantara. Jadi saya cari alamatnya itu nggak ada di aplikasi Maximnya gitu ya. Oke, untuk masalah itu lanjut part 2 ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.